Ya, selamat datang di ini podcast perdananya elu, Iya, terus sangat-sangat perdana ini. perdana. Terus gue thanks banget lu udah mau percaya di podcastnya WGB, ya kan? Teman-teman pasti nggak tahu WGB itu apa, cuman Eh, itu nantilah ya, karena ada banyak hal menarik yang menurut gua kita bisa explore, tentunya bukan cuman untuk menggali seorang jingga gitu ya, tapi untuk memberikan insight kepada banyak orang di luar sana bahwa Jingga yang sekarang dikenal sebagai performers gitu ya, dia tidak Performance ya. lahir seperti ini, bener kan? Yes, of Iya kan? course. Dia datang dari suatu tempat, dari suatu keadaan yang gue yakin nggak langsung begini adanya. Iya, Setuju ya? betul betul Oke, betul. jadi buat teman-teman yang ngedengerin podcastnya kita hari ini, sebetulnya ini tuh sebuah turning back di mana setiap orang itu pernah ada di posisinya Jingga dan dia akan menuju apa yang Jingga pernah lewatin. Oke, tentunya banyak teman-teman dari WGB yang belum tahu lu siapa, Of ya kan? course. Tapi kalau orang-orang yang udah ketahui lu siapa, mereka akan bilang, "Hai, itu Jingga," gitu kan? Karena kan kayak, Siapa ya ini? kan? Kalau misalkan lu lagi performa tuh orang-orang kayak tergila-gila, gue bilang, apa sih ini orang? Kesurupan ya, say. Kayak Katanya ada kesurupan kalian ya. gitu kan. Iya. Nah, jadi gue pengen bawa dulu sebetulnya, boleh nggak sih lu tuh memperkenalkan diri, karena banyak yang gue yakin kita nyebutnya WGB Squad. WGB WGB Squad. Squad gitu. Banyak banget WGB Squad. Mungkin ada yang mungkin udah tahu, ada yang belum tahu. Kita pukul aja mereka belum tahu loh. Oke, Hmm. gimana? Boleh ceritain nggak? Boleh lah, halo. Hai WGB Squad. Luar biasa loh. Terima Bagus kasih sih. loh aku udah diundang ke sini ya. Such an honor ya. Karena Yes. dengan hiruk pikuk dunia ini ya. Iya. By the way aku Jingga, halo. Aku seorang penyanyi ya, Hmm. penghibur ya, kadang bisa jadi debus juga sesuai request sayang. Kita bisa ngelakuin apa aja ya. Yang penting Bener. dapat uang ya. Pokoknya lu Iya. minta gua ada. Iya, lo apa maunya gue bisa lakuin ya. Asalkan jangan suruh loncat aja bancinya mati sayangnya. Iya aku Jingga, aku Oke. penyanyi, Oke. aku vokalisnya Revikal. Buat kalian yang nggak tahu Revikal itu band. Kita Revikal. iya nama bandku Oke. Revikal. Mhm. Aku vokalisnya. Mhm. So ini udah kurang lebih 3 tahun kayaknya aku bareng dia. 3 tahun. 3 tahunan. Tapi kalau lu sebagai penyanyi Dari penyanyi lebih dari 3 tahun. lebih dari 3 tahun. Tapi Oke. dulu aku itu bukan penyanyi band. Oke. Aku bukan penyanyi band. Jadi Fun fact-nya lu tuh dulu bukan penyanyi band. yes, aku bukan penyanyi band. Lalu Aku belum siapakah pernah. Anda? Jadi dulu itu aku lebih ke event. Eventnya kayak aku wedding singer. Oke. Aku nyanyi di ulang tahun dan Hmm. ATC gitu-gitu. Aku Mm-mm. lebih ke sana, bukan ke yang reguler Oh, di satu oke. kafe atau gimana. Oke. Apa spesialnya Jingga kali ini? Hmm. Gitu dong. Itu kan kayak Kenapa ada secara orang ini? bentukannya lu biasa aja, Iya. nggak ada yang beda dengan orang Kenapa lain. ada orang ini Nah, ya? kan gitu kan. Sekarang itu Jingga tuh bener-bener dikenal sebagai seorang performers banget. Gak cuma penyanyi, tapi orang yang bisa menghibur orang lewat suaranya lu. Puji Tuhan. Tapi gue penasaran, dulu itu seorang Jingga waktu kecil, emang udah sering nyanyi? Ini fun fact-nya enggak. 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 Jadi lu memang tidak punya latar belakang yang kayak nyokap bokap melihat lu, anak gue kayaknya bakal jadi Nah, penyanyi nih itu one day gitu. enggak. Lucunya apa? Dulu aku suka ngedance. Terus terus suka ngedance. Iya, SD Nah. aku pernah jadi guru tari. Oke. SD. Ah. SD. Ah. Jadi kayak misalkan dulu kan SD tuh ada lomba-lomba kayak gitu-gitu kan. Aku tuh yang benar-benar dipercaya buat oke lo yang cari koreografinya, lu ngajarin kita. Itu di masa kecil lu Itu udah di bisa masa bikin kecil. koreografer? Iya. Gue dulu dancer istilah katanya. Oke. Iya kan. Terus masuk SMP, gue dipercayain orang buat buat ngajarin anak-anaknya lomba. Dan itu di SD ku. Jadi anaknya dia tuh dulu SD-nya SD ku, Ah. ya kan. Terus anaknya ada lomba di SD itu. Sampai guru-guru itu notice kalau misalkan ini pasti Jingga nih. FYI Jingga itu nama panggung saya. Oh, Jingga tuh nama panggung. Oh, ini sebuah fun fact baru nih. Iya, Jingga itu nama panggung. Kenalin nama asliku Aji. Agak laki ya, Say. Ya, mohon maaf ya sebelumnya ya. Halo. Kurang ajar ya.
Iya, jadi nama Eh, panggungku Jingga, tapi eh. jadi kalian manggilnya Jingga aja sayangnya. Oke, Nama karena lu asliku punya nama Aji, asli yang bukan iya. Jingga. Iya, jadi mereka pas Mhm. aku ngajarin mereka buat lomba itu, guru-guru, ah udah ini pasti Aji ini, dan mereka menang Jadi dalam apa yang lu hal direct ke kayak, mereka tuh dan mereka menang? iya mereka tahu ini pasti yang ngajarin dia. Oh, itu lu apa? SMP? S SMP, aku SMP ngajarin SD, ngajarin Oke. anak-anak SD. Tapi pas Heeh, SD aku tuh pas sama angkatanku ya heeh. memang ya udah teman-teman aku udah percaya sama aku gitu. Oh, Terus jadi akhirnya oke oke. pas di SMP itu uniknya SMP aku ini kan swasta ya. Heeh. SMP aku ini swasta. Mhm. Jadi satu kelas tuh cuma sedikit anaknya. Mmm. Ya kan dan memang SMP swasta Kristen yang sering ada ibadah gitu kan, Mhm sering kita mhm. nyanyi-nyanyi bareng. Terus di situ barulah menemukan bahwasannya, kok bisa nyanyi ya? Oh, jadi turning Gitu. point-nya tuh itu. Ternyata, Jadi kok bisa nyanyi ya? Gitu loh. oh, Walaupun yang kayak nggak tahu lah bagus atau enggak heeh, suaranya pokoknya yang ya. penting lu pede aja Iya udah. pede aja, udah pede mampus di situ kan. Udah Oh, ya udah mulai dari SMP itulah aku udah mulai menyukai dunia oke. tarik suara. Oh, nice. Oke, berarti kan, dari kecil sebetulnya lu udah punya talenta seni, kalau Iya, gue bilang ya. puji Tuhan. Iya kan, jadi kayak lu udah suka dengan, dance, Hmm, lu bisa ngajarin orang, mhm. secara lu juga pasti nggak sadar, "Kok bisa gue ngajarin Iya, kok orang?" bisa Gitu ya kan. gitu? Sampai ada momen di mana akhirnya, lu pertama kali belajar untuk menyumbangkan suara, berarti waktu itu di gereja? Di ibadah, Oh, di ibadah? ibadah sekolah. Jadi Ibadah kan sekolah? biasanya kalau yang swasta-swasta Heeh, Kristen gitu kan ada heeh. ibadah gitu kan. Yes, heeh. Seminggu berapa kali. Nah itu aku nyanyi di situ. Oh, disitulah turning point-nya. Iya, baru ngerasa, oh ternyata gue punya bakat ya Malah nyanyi berarti ya. berarti kalau gue bilang ya, berarti lu yang sekarang sama yang dulu sebetulnya kayak lu udah punya bibit ya? Hah? Bisa dibilang kayak gitu, berbibit ya. Udah punya bibit ya? Cuma kayak, emang iya nih Tuhan gitu, ngerti gak sih? Kayak Oh, ternyata Tuhan ngasih gue talenta talenta, nggak bener. cuma ngedance doang nih gitu, Ah, dititipinnya nggak cuma satu gitu. Cuma ternyata ada yang masalah lain. ngedance-nya udah nggak pernah dilakuin Iya, lagi semenjak aku nyanyi nyanyi. gitu. Oke. Berarti menarik ya gitu kan. Artinya sebetulnya dari kecil itu, lu sudah banyak melakukan hal yang positif menurut gue nih. Yes. Karena kalau kita ngomongin anak-anak zaman sekarang kan kayak lu lihat online dan gadget itu kan kayak membuat mereka jadi nggak produktif gitu kan. Hmm. Beda lah sama anak-anak mungkin angkatannya lu gitu kan. Apalagi gue yang setua ini gitu. Tapi pertanyaannya gue, dulu itu lu pernah nggak minder? Lu Waduh, ngerasa nggak pede sama diri lo? itu udah bukan pernah nggak lagi ya, tapi emang udah yang harus dijalani tiap hari sepertinya. Masa sih nggak? Iyalah, karena apa ya? Seorang jingga pernah kayak begitu? Iya, pernah banget pasti Oh, karena satu sisi ya, insecure tuh udah kayak bukan bukan hal yang tabu lagi menurutku. Maksudku di kehidupanku ya, karena oh, itu hal yang aku jalani dulu bener-bener bertahun-tahun karena yang kayak gue harus apa ya gitu. oke. Yang paling buat aku insecure adalah kenapa gue nggak bisa kayak orang lain. Dalam artian berpenampilan. Oh, lu jadi kayak melihat orang lain itu, kok penampilan dia lebih keren daripada gue, kok gue Hmm, nggak bisa sekeren itu? betul. Padahal kita pakai baju yang sama mungkin, style sama. Kok gue nggak bisa selucu dia ya? Kok gue nggak bisa Nah, sekeren dia ya? iya 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 iya. Nah, dengan kondisi lu nggak pede sama diri lu sendiri, sebetulnya ada trigger-nya nggak sih? Ada satu cerita gitu. Nah, Aku tuh orangnya ya, aku tuh dari dulu ya Kak, maksudnya aku tuh nggak peduli orang mau ngomong apa sebenarnya. hmm. Cuma eh, aku mendengarkan, ngerti nggak? Jadi aku Oh, nggak peduli sama mereka, mhm, cuma aku dengerin. heeh, bener. Tapi aku nggak menyampaikan juga. Jadi aku tahan sendiri aja Lu gitu. lu dengerin, ya udah lu terima, Dipendam sendiri dipendam aja sendiri. gitu. Cuma aku pikirinnya ya udah nggak terlalu yang jadi berat banget. Cuma gimana caranya supaya apa yang mereka omongin itu nggak keluar lagi dari mulutnya. Ngerti nggak sih maksud Iya aku? iya 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 iya, kan? iya. Maksudnya kalau aku udah denger satu kali, ya udah semoga dia ntar nggak ngomong lagi gitu. Berarti kan Hmm, memang harus ada yang diubah dari akunya. iya. Jadi waktu itu ini ada satu cerita yang lucu. Aku lagi main di daerah Blok M, Nah, ya kan? Pakaianku biasa, sangat amat biasa, seperti layaknya orang biasa pada datang main heeh aja. heeh Terus pas lagi jalan, aku sih nggak dengar, yang dengar teman-temanku, yang heeh dengar teman-temanku. heeh. Kenapa?
Aku dikatain kayak Transformer, FYI. Lu nggak denger tuh, Aku ada nggak orang dengar. ngomong kayak Transformer. Aku nggak denger. Ya dengar Temen. temanku. Ah, Denger temanku. Aku nggak dengerin itu aku. ah, Katanya aku dikatain kayak Transformer. Nyet, gede banget gue berarti kan. ah. Iya kan, segede apa Gede gue itu kalau artinya Transformer? gendut, tinggi, Ya, atau... aku setinggi ini dengan badan yang sebesar itu. Oh, lu pernah gendut? Pernah kak, aku Oh, mantan laki-laki 110 kilo. anjir. Udah mirip-mirip gue tuh. Ya, aku Terus? pernah di 110 kilo. Ah, Aku lagi main, aku dikatain Transformer. Aku nggak tahu aku dikatain. Akhirnya pas pulang, ah, temen aku bilang kalau ah. misalkan tadi ada yang ngatain, lu tahu? Tadi gitu. Ngomong katanya, "Ih, gila nih orang gede banget, kayak Transformer." Sorry ya Jingga, gue lucu sih ngedengernya. Iya, aku juga ngedengernya lucu. Aku Ah. ketawa, aku bilang ya udah biarin aja sih. Tapi saat lagi ada masa-masa yang kayak lagi sendiri gitu tuh kepikiran. Oh, lu Kepik tiba-tiba langsung iya kepikiran, apa kepikiran iya kayak, badan gue segede aku segede itu? itu ya, gitu loh. Oke, Jadi kayak paham. masih sering sakit hati kalau lagi sendiri gitu. Terus lu Tapi juga masih labil. masih labil, lagi Iya, labil-labilnya lagi di labil. umur-umur segitu ya kan. Hmm, hmm, hmm. Ya udah akhirnya kepikiran. Nah, dengan kondisi yang tadi lu ceritain gitu ya, em, biasanya kan orang terdekat itu tuh kayak menjadi support system kita, Hmm. ya kan? Contohnya tuh kayak keluarga, mungkin lu punya temen deket. Nah, ketika lu ada di posisi, contoh kayak lu lagi jalan di Blok M tadi, temen lu ngedenger, Hmm. lu tuh ada yang bilang badan lu kayak Transformer gitu kan. Sebetulnya support sistemnya lu itu ketika lu ada di fase dimana lu ngelihat diri lu tuh kayak tidak begitu berharga di mata lu tuh gimana support system? Keluarga, teman atau... Ini untungnya, Hmm, untungnya adalah aku dikelilingi orang-orang yang sangat amat baik ya. Sangat amat hmm, baik dalam artian, ya dia nggak peduli warna lo apa, bentuk lo kayak gimana, lo nice. kerja apa, lo datang dari keluarga apa, tuh mereka setidak peduli itu. Makanya Hmm. kenapa sampai detik ini eh, orang-orang yang ada di lingkungan aku tuh itu aja Oh, sampai hari ini? sampai detik ini. Maksudnya yang Oh. benar-benar dekat banget, Hmm, yang hmm. aku anggap benar-benar kayak keluarga sendiri ya, selain keluarga asli aku, itu orangnya itu aja. Artinya mereka benar-benar bagian dari support system lo yang long lasting sampai sekarang. Betul. Karena mereka sebaik itu dan gak pernah yang ngejudge mereka tuh lebih kayak Hmm. gini loh. Kalau misalkan memang ada yang salah dari aku, dia tidak menjudge kayak gini, lu jangan kayak gitu, lu jangan kayak gini. Dia ngasih taunya baik. Hmm. Gimana kalau misalkan daripada lu kayak gini, lu begini deh. Kan lebih enak Oh, dengernya. iya Iya benar. kan? Jadi lu Bukannya diarahin iya mengarahkan, bukan yang supaya lu nggak menjatuhkan atau supaya yang lu nggak ngeblame diri lo betul. jatuh lebih dalam lagi. Oh, keren ya Kayak Jingga ya. gitu. Dan buat gua support system yang kayak begitu tuh susah loh. Nah, makanya Nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa dapetin support system orang-orang kayak kayak begitu. gitu kan. Makanya Benar nggak sih? ruang lingkup aku yang bener-bener aku anggap kayak sahabat aku lah, bestie lah ya. Bestie, ha. Bestie sama keluarga yang itu tuh cuma sedikit banget, Kak. Bisa Oke. dihitung jari, nggak lebih dari 10. Oke. Justru dari yang cuma sedikit itu akhirnya itu membuat perjalanan hidup lo itu jadi lebih mantep lagi. Betul. Yes, oke, keren banget. Dulu waktu lo punya badan yang gendut itu gitu ya, em, bagaimana lo melihat diri lo saat itu ketika lo sekolah, lo main sama temen lo, atau lo di keluarga lo? Apa hal-hal yang lu rasakan dulu ketika lu punya bentuk tubuh yang nggak kayak sekarang udah ideal? Sebenarnya ya, jadi gini, aku tuh dibilang anaknya terlalu insecure juga enggak, Mhm, tapi dibilang yang pede juga enggak. Jadi kayak mmm, di tengah-tengahnya mereka mmm, gitulah ya. Jadi dari dulu tuh emang nggak pernah mau yang terlalu ngeberatin suatu hal yang bikin pusing, ngerti nggak? Kalau mmm. misalkan kayak ada orang gitu ngatain gitu, yang ngatainnya bener-bener langsung di depan gitu. Ada? Ada Oke. banget kalau itu. Mhm. Ada banget kayak, "Eh, apaan sih gendut? Emang kenapa?" Gitu, "Gua mah makan enak," gitu. Aku anaknya gitu. Oke. Jadi Untung lu kayak punya jawabannya mantep ya? iya, jadi gitu, "Gua mah mulut buat makan, makan gua enak," gitu. Oke. "Gua mah bahagia jadi begini," gitu. Aku tuh orangnya selalu kayak gitu. Oke. Jadi bukannya yang kayak memberatkan, eee, suatu masalah yang ada di badan Mhm. aku.
contohnya kayak gitu loh. Kayak misalkan Hmm. aku sekarang lagi naik-naiknya nih, Ah, lagi berat berat badan ya. badanku lagi naik-naiknya gitu. Terus orang bilang, "Sekarang gendutan ya?" "Iya, alhamdulillah aku mah bahagia sayang." Ya kan? Aku bahagia, aku mau happy, hidup nggak mau dibawa puyeng gitu istilah katanya Oke. kayak gitu. Aku nggak mau menjadikan apa yang aku takuti berlarut-larut. Contoh Oh, misalkan aku udah pernah di posisi yang 110 kilo waktu itu gitu. mm-mm, Aku udah menang ngelawan badanku sendiri, mm-mm, ya kan. Jadi aku udah tahu porsinya. Porsinya dalam artian saat aku nanti masuk lagi ke lubang yang kemarin, mm-mm. I know how to fight for it gitu loh. Jadi Oke. aku nggak mau saat aku kan kita nggak mungkin ya kak hidup tuh selalu di atas atau kita tuh Iya, hidup bahagia iya, terus tuh kita nggak benar. mungkin roda tuh berputar gitu. Mm-mm, Jadi gimana caranya aku menyiapkan senjataku sendiri mm-mm. saat kalau misalkan emang aku ada di posisi tertentu menurutku kayak gitu. Oh, Jadi salah satunya adalah momen dulu lo nah, pernah punya badan gede. jadi saat orang udah Oh, ngatain aku lagi gendutan ya bodo amat, karena lo gue lagi pernah ada di bahagia. posisi yang lebih dari ini dan Heeh, lo ngerasa nggak ada yang salah dengan nggak diri ada gue. yang salah. Emang gak ada yang salah kak. Kita lu mau di posisi manapun gak ada yang salah. It Hmm. depends on how you think sebenarnya. Mm-mm. Iya Oke, kan? oke, oke. Apa hal yang menjadi eh, pikiran lo saat itu untuk kayaknya gue harus berubah deh. Kayaknya gue harus ngurusin badan deh. Apa tuh Jingga? Yang tadi kayak aku ngomong ya kak. Hmm. Kayak aku juga pengen pakai sesuatu tuh yang sama kayak orang pakai. Oh, Ngerti ya? Kayak maksudnya kok orang bisa pakai baju itu lucu ya. Gitu kan. ah, Gue juga pengen deh lucu pakai baju kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ah. pada saat aku mikir bahwa oke gue harus diet nih. Hmm. Gitu. Jadi menurutku niat itu tuh nggak cukup. Niat aja nggak Niat itu cukup. tuh nggak cukup. Karena apa? Satu, emang niat tuh susah kan dibentuknya kan. Benar. Niat komitmen tuh susah. Hmm. Hmm. Di dunia ini tuh nggak ada orang nggak bisa. Cuma adanya orang malas. Benar. Setuju. Iya kan? Iya, Orang benar. tuh semua pasti bisa. Mau ngapain aja pasti bisa. Benar. Setuju. Nah akhirnya aku mikir, kalau aku cuma niat doang, Hmm. tanpa ada embel-embel lain, itu nggak bisa. Jadi aku pikir, aku harus niat dan aku harus punya tujuan aku tuh apa. Lu harus tahu tujuan lu apa Iya. untuk ngurusin berat badan Mm-mm. waktu itu. Oke. Terus terus. Jadinya ya udah selama menjalankan diet, satu aku nggak mau ngeberatin badan Hmm. aku juga nggak mau bikin jadinya diri aku tersiksa Ah, dengan dietku sendiri gitu. ah. Jadi aku menyiapkan itu semua tuh harus bener-bener dulu. Jadi aku harus tahu dulu badan aku tuh nggak bisanya apa. Aku harus tahu dulu badan aku tuh nggak Oh, terimanya keren. apa. Iya. Kayak gitu. Baru Jadi lu aku kayak mulai. ngukur diri lu Iya, dulu. aku ukur dulu semua-muanya. Kayak Hmm. contoh, banyak banyak cara-cara diet di dunia ini. Mm-mm. Ya kan, Hmm. entah yang intermittent fasting, Yes. ada yang makannya no sugar, Ah, ngilangin karbonya MSG, dikurangin, segala macem. ini. Mm-mm. Kalian harus tahu dulu diri kalian tuh nggak bisanya apa Agree. Setuju. gitu. Jadi jangan main asal kayak, kok lu bisa itu gue nggak bisa ya karena badan kita beda sayang. Lu emang punya latar belakang apa namanya kedokteran atau gimana? Enggak, Kok lu mohon sepinter maaf. itu? Eh. Kalau yang ngobrol gini agak ada pinternya ya. Iya maksud Karena kok kalau bisa aku, kayak begitu gitu? iya karena maksud aku gini, ini tuh badan kita yang kita jaga seumur hidup gitu. Ah, Dan kita hidup kayak gini cuma satu kali. yes, Iya kan? betul, Jadi betul. aku bener-bener kayak, aku cari tahu dulu nih, aku tuh nggak bisanya apa gitu. Oh Hmm. ternyata badan aku tuh lemahnya sama nasi. Perut nasi ya. Mm-mm. Oke. Aku sangat amat lemah sama yang namanya nasi putih. Heeh. Kenapa? Aku kasih tahu ya. Aku sekali makan nasi, Ah, ya, aku makan nasi nih siang heeh. gitu. Pasti aku lapar lagi. Lapar lagi. Lapar plus ngantuk, lapar ngantuk, lapar itu udah pasti. Akhirnya waktu saat dari 110 itu, Nah, jadi pertama kali journey aku kurus tuh ceritanya gini, Kak. Aku 110, mhm. aku turun sampai 78 kilo. Ah, 110, 78 berarti hampir Iya, 30 kilo 30 lebih. something. Itu 30 dalam kilo lebih. waktu kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Wadaw. Lu nggak makan, Jingga? 4 sampai 5 bulan. Oke. Ya, aku cut nasi aku. Aku nggak makan nasi. Bisa, Bisa. tapi struggling di awal. Iya, strugglingnya kalau aku ngasih tahu sama teman-teman aku, paling badan kita tuh menyesuaikan 3-4 hari. Hmm. Ya, kayak ngerasa perut sakit, Sakit, lemes, pusing itu tiba-tiba kayak otak jadi nggak sinkron, tuh otaknya jadi nggak bego gitu ada, ya? udah bego makin bego, gitu maksudnya ya kan. 3-4 hari pertama kayak gitu. Heeh, heeh.
Akhirnya aku memutuskan untuk nggak makan nasi. Tapi aku makan segala hal. Kalau kamu tanya makannya apa, aku makan apa aja. Nggak ada Oh, pantangan dalam hidup aku, kecuali nasi. heeh. Orang makan mie ayam, gue makan. Orang Oh, mau makan pizza, gue makan. oke. Bakso, gue makan. Cuma nasi aja yang aku putusin. Bener-bener nggak nasi sama sekali. Heeh. Kayak gitu. Jadi aku cari tahu dulu semuanya. Aku pelajarin dulu badan aku kayak gimana, baru aku ngejalanin. Dibilang Oh. berat atau enggak? Berat. Cuma karena aku punya niat dan aku ada tujuan hidupku. Tujuanku apa sih? Gue Apa ya tujuan pengen, lu apa tuh? gue pengen pakai baju sama kayak orang, kelihatannya cakep. Gitu loh. Oh. Dan lucunya kak, Artinya baju-baju yang ketika badan lu gemuk lu nggak bisa temuin. Nggak ada yang jual. susah nyarinya. Dan Susah ya. fun fact, gue pernah beli baju loh, Apa WGB? WGB Lu size. pernah beli baju WGB? Iya, Waktu badan lu gede? iya, satu kali. Karena gue pikir waktu itu gue mau kerja. Iya Oke. kan, jadi kan Hah, banyak baju-baju yang lucu-lucu heeh, kan. heeh. Jadi gue beli, Baju-baju botol orang gendut itu kan? karena pas kan sama gue badannya segede Transformer tadi katanya, sialan lo yang ngatain gue. Lo lihat badan Siapa gue sekarang itu? cantik ya, gue gampar ya. Bisa gue, nggak kayak Transformer, karena kayak truk Fuso. Udah, kayak gitu, jadi gue pernah pakai. Oh, itu fun fact sih. Gua Iya, nggak tahu itu. gue pernah pakai satu kali, Mhm. terus habis itu, ya walaupun sekarang udah nggak kepake, iya. Tapi bagus dong. Artinya sekarang lu tuh punya banyak pilihan Yes. fashion yang lu mau. Dan itu jadi tujuan lo. Mm. Kalau aku yang aku lakuin ya, Hah, aku selalu beli celana, beli baju, ya, oke. itu tidak sesuai dengan sizeku. Misal, sekarang Misal, bajuku L, ya kan. hmm, Aku beli baju ukuran M, kan nggak bisa dipakai. nggak sayang, buat apaan? Nah, ya udah biar gimana caranya supaya bisa dipakai? Oh, jadi ketika lu udah punya niat, tujuan lu adalah supaya ini kepake nanti sama Iya, gue. itu, Oh, keren sih. itu, Keren sih. ya maksud aku nggak semua orang tuh bisa seperti aku, Iya, cuma ini salah pemikiran dan satu ini salah cara yang satu lu caranya lakukan. yang aku lakukan. Oke. Dan itu Mes- Itu berhasil. berhasil. Yang penting itu Oh. niat sama tujuannya ada. Bagaimana cara lu memulai untuk menghargai jingga itu satu paket? Aku tuh punya anxiety sebenarnya. Jadi Oh di badan iya? aku ini tuh ada anxiety yang sangat amat besar. Makanya saat aku kemanapun itu aku rasa takut tuh besar. Bahkan mau kesini aja itu aku takut. Oh Takut iya? aku harus ngapain? Oh, paham. Aku harus apa nih gitu? Aku Hmm, harus gimana gitu. hmm, Jadi hmm, saat aku tahu aku punya rasa itu dan gimana caranya aku bisa kayak ya udahlah, hmm, aku bisa terima semua muanya. hmm. Ya, jadi diri sendiri aja. Jadi diri Jadi sendiri nggak aja. perlu jadi orang lain buat orang tuh terima. Oke. Walaupun waktu dulu aku sering kayak kayaknya gue harus jangan kayak gini deh. Gimana coba kalau gue ngikutin orang ini supaya dia bisa terima ya sama gue. Ternyata itu tuh salah. Oh, jadi artinya lu kayak bunglon. Iya, jadi gue Ketika kesini hmm, ngikutin mereka. Gue ke sana ngikutin mereka. Capek, elunya capek. capeknya di badan. Jadi kayak gue harus berubah lagi nih gitu. Gue kan bukan Power Oh. Ranger gitu kan. Gue Lu dulu bukan transformer. makanya. Bukan yang harus Oke. ngikutin orang, enggak usah. Udah jadi diri sendiri aja. Lu mau ngapain juga kalau misalkan emang orang suka sama lo, orang bakal suka kok. Setuju. Iya kan? Kalau Setuju. orang seneng dan nyaman sama diri lo, orang juga pasti bakal seneng. Nggak perlu jadi kayak so baik ya di depan orang ya, tapi di belakang kali gue Oh. gamparin orang kayak gitu. Kan masa kita sendiri aja Iya, nggak iya, suka iya, ya iya, kak iya, sama iya. orang-orang kayak gitu. Mhm. Masa kita mau jadi kayak gitu kan nggak mungkin. Oke. Kan Iya, jadi iya. aku lebih mikir kayak ya udah kita jadi diri kita sendiri aja. Kita terima kita diri kita mau bentukannya kayak Kayak gimana? gimana, Ah. ya kan? Mau dari awalnya sampai detik ini mau kayak gimana, udah terima. Terima dengan baik, lakuin apa yang baik. Jadi orang juga pasti bakal ngeliatnya, oh dia nggak macam-macam ya, oh dia baik ya gitu, oh dia Hmm. ternyata senice itu ya. Kalau kalau kakak tahu aku setiap manggung tuh kayak gimana, Ya kan? bacotku Kayak kayak debus tuh kan? gimana, iya Hmm. kan, ngondekan, itu Hmm. tuh asli aku. Apa yang ada, apa yang kalian lihat di atas panggung itu aslinya aku. Aku Lu nggak tidak, buat-buat. aku tidak buat-buat, emang udah bawaan pabrik. Settingannya begitu. Iya, settingan pabriknya kayak gitu. Jadi ada cerita waktu itu. Jadi teman-temanku, aku kalau main tuh
ntar temanku bawa teman lagi Hmm. gitu. Ya udah aku serame itu. Entah orang mau ngatain kayak, ih ngondek ya, ih ini ya bodo Hmm. amat. Ya kan itu gue gitu. Iya. Nah, ada dari teman-temannya mereka yang memang nggak kenal aku, Hmm. akhirnya kita kenal di situ, sampai dia ngomong kayak gini, gue tuh tadinya takut loh, punya temen tuh yang modelannya kayak lu. Dalam Oke. artian, yang ngondekan, yang Oh. sembarangan, yang Hmm. perempuan Pokoknya gontok. ceplas-ceplos gitu. Iya, kayak Oh. gitu. Gue tadinya takut, gue nggak berani. Tapi Hmm. ternyata, kata dia gini, ternyata pas gue berteman sama elu, apalagi ketemunya lu tuh tidak menakutkan itu ya. Lu ternyata nice ya. Oke. Dan apa yang dia takutin tuh ternyata nggak pernah terjadi di badannya dia, tapi dia udah takut, ngerti nggak? Iya. Jadi pas Jadi ketemu dia aku udah tuh, takut sama pikirannya takut dia. sama pikirannya dia kayak, Ah. ntar gue diapa-apain lagi, ntar gue gini, Hmm. enggak Hmm. anjing, nggak usah so cakep, sialan, gue gampar ya, gitu ngerti nggak sih kak? Gitu, bahkan kalau misalkan gue demen juga, gue Hmm. juga punya tipe gitu istilah Iya, katanya, iya, iya, gitu iya. loh. Gue juga nggak semurahan itu kok, gitu, Heeh. ngerti nggak sih? Iya, Gak yang tiba-tiba nempel, halo, enggak gitu kak, heeh. maksudnya. Ya gue juga kan punya cita rasa sendiri, Heeh, nggak ya semua gue kak, nggak makan. semuanya gue makan, bukan pemakan segala. Iya Walaupun bener. kadang makan bangke juga. Nggak gitu maksudnya, dia sampai ngomong kayak gitu. Dia ngomong sama temenku, ternyata Jingga tuh, bukan Jingganya, maksudnya orang-orang yang seperti Jingga. Ya dalam Hmm. artian seperti Iya, Jingga tuh yang ngondek mungkin, iya. Ya yang memang laki, pembawaannya yang pembawaannya, ceria itu. heeh, Sampai tidak bahasanya adalah semenakutkan kayak itu ya. ngondek-ngondekan. Mhm, Tapi lu ngerasa bahwa memang itu yang mau lu tampilin dengan diri lu gitu kan? Lu tidak tutup, lu tidak batasin itu. enggak, ya All udah, out keluar. biarin aja orang tahu siapa aku dari diri aku sendiri. Balik lagi, tadi kan aku bilang ruang lingkup aku tuh kecil ya. Hmm. Dan mereka yang selalu ngasih tahu aku kalau misalkan, kayak besok jangan kayak gitu deh. Oh ada. Jadi Ada, malah mereka yang memberikan kayak batasan-batasan yang lu harus heeh, tahu nih. Tapi jangan mereka ngatur apa enggak? enggak, Oh coba ngasih tahu mereka aja. ngasih tahu. Kadang kan apa yang kita lakuin tuh semuanya tuh nggak selalu kita kita kayak inget gitu loh. Iya, pokoknya kan lu keluar begitu aja Iya kan? kan ngomongnya juga ya udah Mhm, seadanya mulut ini ceplas-ceplos gitu gitu kan. kan, mhm. Bahkan kita kadang nggak mikir gitu loh. Yes. Kadang kan mereka yang ngasih tahu gitu. Jangan kayak gini deh kayak gitu. Soalnya kalau apa yang orang yang lu ajak ngobrol itu dia Mmm. nggak terlalu begini gitu. Oh ternyata gitu ya. Yaudah ntar gue coba kurang-kurangin deh. Dan Mmm. untungnya puji Tuhannya adalah teman-temanku semuanya sangat amat baik. Sahabat-sahabatku itu semua sangat amat baik, yang ngasih taunya tuh bukan menjudging tapi lebih ke kayak ngarahin kayak jangan kayak gini deh. Tuh 27 tahun aku hidup, udah setiap hari itu makanan aku. Jadi kayak ya udahlah, mau gini lagi, mau sampai kapan aku pikirin? Kan Mhm, nggak ada untungnya juga. mhm. Dan ternyata ada beberapa orang yang kayak Di balik itu di semua balik itu semua ada beberapa orang nge-DM-in aku cerita kayak, "Kak, aku lagi sakit." Ada yang sakitnya yang bener-bener separah itu kayak, mhm, "Aku udah hampir nyerah sama hidupku," kata dia. "Tapi mhm. ngeliat Kakak, aku jadi semangat lagi." Gue merinding lu Jingga, serius? Kata dia gitu, "Aku jadi semangat lagi," kata dia gitu. Aku fight lagi buat hidup aku supaya bisa ketemu kamu." Aku sampe, "Tuhan aku Gue merinding loh, siapa?" serius ada yang kayak begitu? Ada banget, seada itu. Oke, Ada terus? juga yang waktu itu pembukaan di Depok, dia lagi hamil, Kak. Heeh. Lagi hamil sama suaminya datang nyamperin aku 3 jam naik motor. 3 jam lagi 3 hamil? jam lagi hamil naik Mau motor, ngapain? nonton aku doang. Aku sampai, "Kak, nggak boleh kayak gitu," aku bilang kayak gitu, "ngapain?" Oke. Ada juga itu di Cempaka Putih, itu ibu-ibu, ini yang bener-bener bikin aku nangis sesenggukan. Heeh. Kayak ada ibu-ibu, maksudku kalau ibu-ibunya masih yang di umuran masih bisa ke mana-mana menurutku ya udah nggak apa-apa. Ini yang udah paruh bahaya, udah yang Ada umuran 50, 60 gitu? ada. Oke. Itu mereka bertiga jauh-jauh buat nonton aku doang. Jauh-jauh Jauh banget, datang dia ke dari daerah Batam, by the way. Dari Batam? Dari Batam. Jauhnya tuh Batam loh? Cuma Iya, buat aku nonton lu? dari Batam. Cuma buat nonton Kak Jingga. Terus aku yang kayak aku nangis kejer banget kayak maksud aku, ya Tuhan terima kasih, aku bilang, Mhm, "Tuhan terima kasih," gitu. Ini berkat yang luar biasa mmm, yang mhm, maksud aku nggak semua orang mungkin Tuhan kasih gitu. mmm, mmm. Aku ngasih apa ke mereka sih? Aku Iya, kadang kayak gitu loh. mhm. Tapi orang menerimanya lebih dari apa yang lu bayangkan. Iya, aku kayak kayak orang tuh baik kayak, "Kak, mau aku bawain ini nggak? Kak, aku mau ngasih ini, Kak."
Nggak Ada. usah kayak gitu. Maksud aku kayak, kalian tuh sayang sama aku aja, aku tuh udah bersyukurnya kebangetan loh. Kalian nonton aku aja tuh Hmm. aku udah bersyukur gitu. Karena kan gini ya Kak, apa ya, kita tuh datang ke tempat kayak gitu kan mungkin capek kerja, capek Hmm. sama Ya, rumah gitu, ya. kerjaan semuanya, pengen happy. Ya Mm-mm. kan datang ke situ tuh pengen happy, ngelepas penat. Aku tuh Mm-mm. pengen kayak kalau aku happy, penontonku juga harus happy, kayak gitu. Jadi aku nggak mau Oh. kalian datang ke situ, udah datang ya mungkin lagi ada masalah apa, ya walaupun tidak kelar masalahnya, setidaknya di tempat ada aku mau kalian happy gitu. Setidaknya lu bisa lupain dulu, lu fokus sama diri lu untuk happy saat Iya, itu. happy happy. Kita harus happy, Kak. Hidup di dunia itu harus happy. Kayak maksud aku gini, kayak kemarin aku capek gitu. Jujur aku capek Hmm. kemarin karena ada pekerjaan pagi, lanjut lagi gitu. Mm-mm. Tidur cuma setengah jam. Hmm. Cuma ngelihat antusias mereka yang kayak gitu, antusias mereka yang seseru itu, Hmm. bikin aku kayak, oke, lu nggak boleh capek. Ada orang yang nungguin lu. Hmm. Ada orang yang datang jauh-jauh Hmm. cuma buat mau senang-senang sama lu. Jadi saat aku ngerasa diri aku capek, aku bilang nggak boleh. Ayo, ayo. Gitu. Jadi Hmm. semakin mereka seru, Hmm. makin hilang capekku. Oke. Jadi bodo amat mau suara sampai habis juga, kalau belum waktunya aku kelar, ayo lanjutin aja. Begitu lu ngeliat mereka puas, itu jadi kebahagiaan buat Itu lu. bahagia banget Kak. Mereka mereka happy, mereka seneng gitu. Hmm. Mereka sampai nangis kayak melukin aku nangis. Udah nggak usah nangis, ntar gue ikutan nangis. Gue bilang kayak gitu kan. Gue di sini kan menghibur. Gue Heeh, bilang heeh. bukan konten-konten sedih. Gue bilang. Jadi harus happy, nggak boleh nangis-nangis. Gue bilang begitu. Oke. Dari Jingga gue belajar bahwa kekuatan itu muncul ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya. Dan ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, justru orang datang kepada kita, mencintai kita apa adanya. Sebelum kita menutup ini semua, gue punya games yang menarik buat Apa tuh? Jingga. Nanti lu cukup jawab setuju dan apa Far? Kok gue lupa? Percaya dan nggak percaya. Oh, Ya. apapun saya akan percaya hal itu Yes. ya. Ini percaya. Ini nggak Ini percaya nggak dong, percaya. gimana sih? Yang ini percaya. Oke. Gue akan kasih pertanyaan. Lu harus cepat jawabnya. Oh gitu, ini harus, Harus cepat jawabnya. Jadi nggak boleh aduh, mikir. nggak bisa mikir ini. Nggak boleh mikir. Aduh, pas banget nggak punya otak. Asik. Anjing. Iya, Kita mulai ya. iya. Oke. Percaya diri itu datang setelah badan lu berubah. Enggak, Nggak percaya. enggak. Oke. Kita lanjut. Nggak perlu dijelasin. Oh, nggak perlu jelasin. Size baju nggak pernah nentuin seberapa besar nilai dalam diri lo. Enggak, Artinya bahwa nilai dalam diri lo tidak pernah ditentukan oleh ukuran enggak. baju lo. Mau baju lu segede apa, sekecil apa, itu tidak menentukan diri kita sendiri. Keren. Cowok juga boleh insecure. Dan itu bukan tandanya lemah. Setuju? Setuju banget. Setuju. Laki-laki itu juga manusia, guys. Ya, kita Kan sama-sama insecure manusia. harusnya perempuan aja. Enggak boleh kayak gitu. Enggak. Laki-laki pun juga harus. Enggak, maksudnya gini, laki juga pasti punya 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 hal yang dia pikirkan. Ya kan, insecure masalah kayak materi mungkin, terus Hmm. gimana caranya dia membangun keluarganya, sama Hmm. keluarganya, sama dirinya sendiri, ke depannya mau kayak gimana, itu sangat amat nggak apa-apa. Itu wajar, Manusiawi. itu manusiawi. Kita Ya, lanjut. Untuk berubah, yang paling penting bukan niat, tapi tujuan dan lingkungan. aduh kalau dibilang percaya sama nggak percaya, sebenarnya sama. Tapi kalau buat masalah lingkungan, kayaknya aku kurang setuju ya kalau Kurang masalah setuju. lingkungan ya. Maksud aku Hmm. gini, eh, semuanya itu kan datang dari diri sendiri. Iya. Iya kan? Hmm. Kalau lu udah ada pikiran buat niat buat berubah dan ada niatnya dan tujuannya, Hmm. lingkungan tuh udah nggak peduliin lagi seharusnya. Hmm. Ya kan? Karena ya balik lagi itu kan semua buat Lu. diri sendiri. Setuju. Ujung-ujungnya ngerasain diri sendiri. Betul? Betul. Iya. Setuju. Setuju ya. Buat tampil keren, Yes. kamu harus kelihatan sempurna dulu. Lu ngerasa nggak lu sempurna sekarang? Enggak. Hah? Enggak. Jingga yang sekarang sempurna? Enggak. Oh iya. Enggak. Tapi Gue tidak sempurna tapi gue cantik. Ya. Gue nggak sempurna tapi kalau dibilang, ih
kamu gini banget. Enggak, gue cantik anjing. Gak usah bayangin komentar. Ya, gue pede mampus sekarang ya. Keren. Kalau kamu nyaman sama diri sendiri, menurut lu orang lain ikut nyaman atau enggak? Of course. Kalau kamu nyaman sama diri sendiri, orang lain ikut nyaman enggak? Iyalah pasti. Itu sangat amat pasti. Jadi diri sendiri, orang bakal terima lo ya diri lo sendiri, bukan orang lain. Karena kalau misalkan lo jadi orang lain nih, lo main ke tempat yang lain terus ketemu teman yang kemarin, kok dia gak kayak kemarin ya? Gitu. Iya nggak? Oh, benar. Iya kan? Setuju. Jadi kalau di mana-mana ya itu diri lo, ya pasti semua orang kayak, halo, gitu kan, ketemunya kayak ya udah Itu ketemu. settingannya. Iya, itu settingannya udah dari pabrik gitu. Oke, Settingan oke. pabriknya. Lanjut. Kadang overthinking lebih berat daripada angkat barbel. Karena aku sih anak overthinking ya. Eh? Setiap hari overthinking. Yak, dan aku tidak suka angkat barbel, betul sayang ya. Bayangin aja gak pegang apa-apa, berat buat hidup gue kayaknya. Otak sakit, depuyang. Astaga Tuhan, kenapa sih Tuhan harus menciptakan overthinking ya? Aduh, Ya ini Allah. pertanyaan terakhir. Apa tuh? Ya. Gak apa-apa kalau proses berubahmu gak instan. Yang penting kamu terus jalan. Setuju atau Ya, enggak? setuju lah. Karena di dunia ini kan gak ada yang instan. Gitu Mie ya? aja harus direbus dulu. Iya bener. Mie aja harus direbus dulu Mie ya. instan aja kan harus direbus dulu. Oke. Nggak yang langsung beli di kemasan langsung bisa dimakan. Benar. Jadi yang nggak ada yang instan, semuanya itu butuh pengorbanan, semuanya itu ada ups and down-nya. Jadi jalanin aja, rasain sakitnya, rasain senengnya, antar saat udah sampai di titiknya kayak bisa ya. Itu gue bisa loh. Jalanin prosesnya. Jalanin prosesnya, apapun rasanya jalanin. Oke. Sakitnya, senengnya itu harus dijalani. Oke, sebelum kita selesai, gue pengen Jingga kasih sesuatu buat teman-teman yang lagi nonton, terutama buat teman-teman WGB Squad ya, yang sekarang dalam proses untuk hidup lebih baik lagi, baik secara mind, baik secara kesehatan gitu. Apa pesan lu untuk teman-teman di luar sana yang sedang berjuang untuk berubah menjadi versi dirinya yang jauh lebih baik? Kalau dari aku, gue usah pedulin kata-kata orang. Oke. Karena mau sampai kapan? Maksud aku gini, dengerin kata hati, percaya diri aja, semuanya terima diri kita bentukannya mau kayak gimana. Tuhan tuh udah menciptakan kita sesempurna mungkin, ya. Jadi siapa mereka yang bisa ngejudge kita? Tuhan, kan bukan. Betul. Ya kan? Betul. Jadi buat apa pedulin kata-kata orang kalau misalnya kita sendiri aja merasa diri kita udah layak buat orang lain. Kan kita tuh hidup di dunia ini tuh bukan kompetisi, Kak. Oh, nice banget. Iya kan? Bener. Kita itu bukan kompetisi. Kalau misalkan kita menang kita nggak dapat piala, kalau kita kalah kita juga nggak dihukum. Iya kan? Bener. Jadi hidup tuh udah lempang-lempang aja, happy-happy aja. Yang penting lu hidup di dunia ini baik ya, gak usah banyak tingkah, gak usah, maksudnya gini, kalau if you have nothing nice to say, mending diem. Oke. Kalau itu apa yang aku jalanin. Kalau gue nggak pernah, kalau gue nggak ada sesuatu yang baik buat gue omongin untuk orang, lebih gue diem. Udah. Jadi diri sendiri dan happy aja ya sayangnya. Udah kunci satu happy. Ini ada satu sesi lagi di mana lu akan mengisi surat ya, pengalihan semua harta lu kepada kita. Oh, kelar ya. Harta apa? Harta benda. Kalau bisa dijual, jual deh nih tubuh gue. Jadi ini sebetulnya adalah dari apa yang lu pernah ceritakan ke gue, ini adalah sebuah surat yang akan lu bacakan. Oh, ini gue baca. Lu nggak tahu, gue tidak cerita ini. Jadi ini adalah surat yang akan lu bacakan untuk diri lu sendiri. Ih, jaga gitu banci nangis nih sialan lo. Gak ada lo, ini gak ada diomongan lo, Say. Gak ada. Say, mau kurang aja lo, parah ya. Sialan lo, bikin begini nih. Gue sering mau happy nih. Oke, boleh kita baca. Tadi baru dibaca, ya Allah. Letter to my old self. Aja. Hai Jingga, aku tahu kamu dulu sering ngerasa gak cukup. Sering pura-pura kuat, padahal hati kamu capek banget. Aku tahu rasanya dibecandain, dibandingin, bahkan diremehkan. Tapi denger ya,
kamu nggak salah dan kamu nggak perlu berubah buat diterima. Bener dong. Monyet gue gampar ya, ini udah menangis gue anjing. Nanti kamu bakal ngerti, yang penting bukan seberapa besar kamu berubah, tapi seberapa besar kamu belajar buat nerima dan mencintai diri sendiri. Kau bakal nyanyi di panggung, bikin orang ketawa, dan sadar kalau orang suka kamu bukan karena kamu jadi orang lain, tapi karena kamu jadi diri sendiri. Jadi makasih ya, Makasih ya. gue benci banget deh. Sama kamu yang dulu aku gak bakal jadi ya. Sekarang kamu cukup dari kamu pantas bahagia. Dari surat ini, banyak hal yang keluar dari mulut gue tuh yang Hmm. gak pernah dibayangin bisa kayak gini loh. Hmm. Kayak contoh kecil aja. Sebelum semua ini kejadian, aku sempat ngomong sama Ben, aku pengen deh aku nyanyi di panggung besar. Hmm. Hmm. Panggung besar tuh nggak perlu yang kayak di konser, di event gitu, Diva enggak. gitu, nggak perlu sediva Gitu, itu. nggak perlu sediva atau segitu, enggak. Aku cuma pengen nyanyi di panggung besar. Terus Tuhan kasih aku nyanyi di pensi. Oh ya, di pensi. Kan panggungnya besar. Heeh. Terus kayak makasih ya, aku bilang kayak gitu. Aku ngomong sebenarnya kayak Allah seneng banget. Hmm. Ini maksudnya aku nggak minta yang gimana-gimana gitu, pengen cuma panggung di panggung besar aja. Hmm. Sampai aku bilang makasih ya, aku bilang kayak gitu, aku diundang ke pensi, aku bilang. Pensi jadi Cipete waktu itu. Dan lu, gue mau sedih dulu gitu, lu jangan ganggu sedihnya gue. Iya maksudnya, kan sebelum aku nyanyi di kafe-kafe gini, aku tuh sempet main di mall kan, nyanyi di mall. Terus ada anak-anak nyamperin gitu, Nawarin untuk nawarin perform di iya, pensi. nanyain gini. Terus aku bilang sama penku, ih baru kemarin loh aku bilang aku pengen Minta nyanyi di itu. itu dikasih loh aku bilang. Berarti gue boleh ya minta supaya dalam waktu dekat lu bisa manggung di panggung yang lebih gila Amin lagi, ya. menghibur lebih banyak orang Aku lagi. kayak aku tuh nggak pernah berekspektasi ya karena menurutku kalau misalkan kita terlalu berekspektasi juga kalau nggak dapet kan sakit. Jadi aku Iya, ngerasa kayak ya udah jalanin aja yang terbaik deh buat benar, diri sendiri, buat benar, orang-orang di sekitar. benar. Tapi kadang aku minta Tuhan aku nggak pengen macem-macem kok, sehat aja. Hmm. Dan bisa terus Cuma pengen menghibur orang ya. ngehibur aja gitu loh. Iya, benar-benar. Makasih ya, maksudnya buat kalian yang udah datengin aku gitu, jauh-jauh udah ngasih effortnya gitu. Hmm. Maaf kalau misalkan belum bisa ngasih yang terbaik gitu. Kadang suka sedih kalau misalkan lagi nyanyi ada yang kurang, ada yang Hmm. salah gitu. Hmm. Maksudnya itu bukan salahku, misalkan kayak soundnya gimana itu kan bukan kehendakku Ya, ya. teknikal lah. Technical dari mereka cuma kayak aku kasihan gitu. Mereka Hmm. datang jauh-jauh loh buat aku. Tapi aku nggak bisa ngasih yang sepenuhnya gitu buat mereka. Jadi thank you. Maaf kalau Jangan misalkan. digosok-gosok, lu robek tuh Iya suratnya nggak nanti maksudnya. bener. Thank you ya. Oke, makasih banget sekali lagi Jingga. Seneng bisa ngobrol panjang dari lu. Satu hal yang tentunya kita semua berdoa supaya pertama Jingga tetap sehat, ya, tetap bisa punya kesempatan terus untuk menghibur banyak Amin Tuhan orang, Yesus. Amin. kemudian rezekinya lu selalu bertumbuh, datang berlimpah dari Amin. arah manapun, dan yang penting adalah lu tetap bisa memberikan kebahagiaan banyak orang. Kenapa? Karena dari cerita lu tadi, banyak orang-orang yang butuh Jingga untuk bisa terus melanjutkan hidupnya. Jadi, thanks sekali lagi, terima kasih sudah ada di Thank you. podcast hari ini. Terima Sampai kasih. ketemu nanti, kita akan bertemu lagi. Terus buat pesan sponsor boleh ya, pesan sponsor ya buat Boleh. kalian yang lagi nonton podcast sekarang. Tentu kalian di rumah punya keluarga, punya teman, atau yang dulunya modelnya kayak Jingga, badannya besar kayak gue. Nah, bukan nggak mungkin mereka tuh susah banget untuk cari baju, ya. Nah, di sini tuh ada yang namanya ada brand yang fokus sama baju-baju yang ukuran besar kayak begini, gitu ya. Namanya WGB, kepanjangannya wah gede banget, ya. Jingga udah pernah pakai ternyata fun fact-nya. Dan di WGB ini kalian bisa temuin nggak cuman kaos, tapi ada kemeja, ada batik, ada celana, ada jeans, semuanya lengkap. Dan kalau kalian ada teman kalian, orang terdekat kalian butuh, mungkin kalian bisa bantu mereka supaya mereka bisa tampil bangga dengan dirinya sendiri lewat koleksinya WGB. Dan kalau kalian mau cek lebih jauh lagi, kalian bisa nanti
cek Instagramnya kita di @wgb.id gitu ya. Oke, sekali lagi sampai nanti semuanya. Terima kasih. Thank you, WGB Best Spot. Terima kasih banyak. Terima kasih, guys. Kurang ajar kamu, Farah ya.